Di negeri kepulauan yang luas ini, setiap sudut memiliki bahasa, dialek, dan cerita yang berbeda. Namun, di tengah keberagaman itu, lahirlah satu bahasa yang mampu menyatukan semuanya. Bahasa Indonesia. Bahasa yang tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi menjadi jembatan antara suku, pulau, dan budaya. Bahasa yang menyatukan ruang kelas, jalan-jalan kota, sampai ruang-ruang keputusan bangsa. Perjalanan panjangnya membentuk identitas kita sebagai satu negara. Inilah kisah tentang bahasa yang mengikuti jutaan jiwa dan menjadi dasar kokohnya persatuan Indonesia. Sebelum dikenal sebagai bahasa Indonesia, bahasa ini bernama bahasa Melayu. Bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, bahasa yang melintas dari pesisir Sumatera hingga Maluku. Sederhana, lentur, dan mudah dipelajari, karena itulah ia diterima banyak kalangan. Di pelabuhan-pelabuhan yang ramai, para pedagang dari berbagai suku dan bangsa datang dan pergi. Mereka membawa rempah, cerita, dan budaya. Namun satu bahasa yang mereka gunakan untuk berhubungan adalah bahasa Melayu. Bahasa ini menjadi jembatan. Ia menghubungkan mereka yang berbeda adat, berbeda pulau, bahkan berbeda bahasa ibu. Dari percakapan sederhana di pasar hingga pertandingan penting di pesisir. Bahasa Melayu menjalankan perannya sebagai alat pemersatu. Pertemuan dengan bangsa-bangsa luar membawa kosakata baru, namun daya lenturnya membuat semua itu menyatu tanpa menghilangkan jati dirinya. 28 Oktober tahun 1928 menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam perjalanan bangsa. Para pemuda dari berbagai wilayah, dari barat hingga timur Nusantara, bertemu dalam satu ruangan, membawa harapan yang sama, menyatukan Indonesia yang masih terpecah oleh penjajahan. Mereka datang dengan latar berbeda, membawa bahasa daerah masing-masing, tetapi satu keyakinan menyatukan mereka, bahwa Indonesia membutuhkan bahasa yang mampu mengumpulkan seluruh rakyat, bahasa yang bisa dipahami semua kalangan, dari pesisir hingga pedalaman. Dari pemahaman itulah lahir sebuah ikrar bersejarah. Untuk pertama kalinya, bahasa dipilih sebagai lambang persatuan nasional. Ikrar kami menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat itu menjadi tonggak besar yang menggema hingga hari ini. Dari ruangan itulah lahir sebuah simbol pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menjadi cahaya yang menyatukan jutaan suara. Seiring perjalanannya bangsa, bahasa kita pun tumbuh. Dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Suwandi, kemudian EYD, hingga PUB yang digunakan saat ini. Bahasa Indonesia bukan bahasa yang statis. Ia hidup, bergerak, dan berkembang bersama masyarakatnya. Nih Kak, sebelumnya perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bagas Indra Lesmana. Saya mau bertanya, banyak mahasiswa yang masih penasaran bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah bahasa Indonesia hingga akhirnya didaulat sebagai bahasa persatuan. Itu menurut Kakak bagaimana? Oke, kalau menurut saya ada beberapa faktor. Yang pertama itu di sini bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu ya, dari abad ke-7 yang kemudian disesuaikan lagi nih oleh para pemuda Indonesia pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928 gitu sekitar itu, karena bahasa Indonesia ini itu tidak terlalu inklusif, yang mana tidak berkaitan dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia sekarang ini. Itu sih yang saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada peristiwa sejarah tertentu yang menurut Kakak sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia? Oh, tentu, yang mana tadi yang sudah saya sebutkan juga ada juga Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda itu seperti tonggak lah untuk meningkatkan bahasa Indonesia ini sendiri. Dan juga ada pembakuan ejaan, yang mana ejaan seperti ejaan Republik, ejaan EYD pada tahun 1972 sama hingga sampai ejaan ke PUB itu sendiri, yang mana ejaan-ejaan tersebut membantu nih bahasa Indonesia sampai ke pembakuan yang simetris dan progresif juga gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia disebut bahasa persatuan. Sebenarnya apa sih makna kedudukan ini dalam kehidupan berbangsa? Oke, bahasa persatuan itu berarti kan bahasa Indonesia ini menyatukan antara satu wilayah untuk wilayah lain gitu kan. Yang mana saat ini ada lebih 700 suku di Indonesia yang saya tahu. Karena bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan, kalau misalnya kita sedang berkunjung ke suku mana yang bahasanya beda dengan kita, kalau misalnya nggak ada bahasa persatuan, itu akan susah untuk berkomunikasi satu sama lain gitu. Kemudian bahasa persatuan ini juga bisa nih memantik supaya kebersamaan kita itu muncul
Kemudian bisa juga menjadi pembeda nih antara bahasa atau negara lain dengan bahasa kita, atau yang sebagai kolektif bangsa gitu. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut pandangan kakak nih, apa tantangan terbesar bahasa Indonesia di era global saat ini? Menurut saya ada dua. Yang pertama itu dominannya bahasa-bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris, karena emang saat ini bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, makanya dia lebih mendominan. Kemudian yang kedua, bagi kalangan anak-anak muda nih masih perlu disesuaikan lagi. Tapi kalau misalnya dibina dengan baik anak muda ini, kedepannya atau harapannya lah bahasa Indonesia itu berkemungkinan atau berpotensi menjadi internasional. Baik, pertanyaan berikut, apa pesan kakak mengenai pentingnya menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Yang kita tahu ya, bahasa Indonesia itu sebagai identitas kita, yang mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya. Emang kalian tuh boleh lah menggunakan bahasa asing atau belajar bahasa asing entah 5 atau 10 gitu, tapi jangan tinggalkan bahasa Indonesia sebagai jati diri kita sendiri gitu, saya sih. Baik, Oke. terima kasih kak untuk waktunya. Oke. Kali ini saya bersama narasumber yaitu bernama Nama saya Fajra Warham, saya dari Teknik Informatika angkatan 2023. ya, langsung aja pertanyaan pertama. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan. Ya. Sebenarnya apa makna kedudukan ini dalam kehidupan berbangsa? Mungkin karena emang dalam kedudukan berbangsa ya, jadi bahasa Indonesia ini bisa menjadi alat untuk pemersatu seluruh suku bangsa. Kan kita diketahui ya, Indonesia ini punya lebih dari 700 bahasa daerah ya. Mungkin tanpa bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia sulit buat antar suku ini berkomunikasi gitu tanpa bahasa Indonesia. Oh, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut pandangan Anda, apa tantangan terbesar bahasa Indonesia di era global saat ini? Mungkin tantangan terbesarnya itu yang pertama itu dominasi bahasa asing ya. Ya, yang tahu sendiri lah, kita sebagai mahasiswa dan anak-anak muda selalu memix bahasa kita sendiri dengan bahasa Inggris kan gitu. Terus yang kedua ya balik lagi kayak tadi, penurunan kemampuan bahasa Indonesianya. Soalnya ya bahasa Indonesia yang kita gunakan itu masih tidak baku lah, masih banyak yang harus diperbaiki lah. Baik. Terima kasih atas pendapat Pak Dede. Sekian, terima kasih. Selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang lebih kuat secara hukum. Kedudukannya tercantum jelas dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, komunikasi kenegaraan, hingga pengantar pendidikan nasional. Bahasa Indonesia bukan sekedar kebiasaan, ia adalah kewajiban konstitusional. Kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maulana Ibrahim. Saya Muhammad Fadli Ardiansyah. Saya Renaldo Agustin. Saya Rizky Ardiansyah. Di sini kita akan menyampaikan pesan kami, yaitu bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi. Di lingkungan kampus, bahasa adalah cerminan sikap, karakter, dan identitas kita sebagai mahasiswa. Melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita membangun budaya akademik yang lebih tertib, lebih jelas, dan lebih menghargai satu sama lain. Sekian pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the best.